Hai, selamat datang di Cewek dan Dalamannya. Cheers pakai. Tapi kali ini kita datangnya seger-seger lagi nih. Dan cantik. Dan Adem gitu. yes, again lebih pintar Lebih daripada pintar dari kita. Kita harus mengundang narasumber yang harus lebih pintar daripada Harus. kita. Emang Biar iya? ada isinya. Iya dong. Biar channel ini ada isinya. Ya, ada isinya ya. Kata siapa ada isinya? Ada kita. Siapa sih? Yes, ada Kak Diandra di sini. Hai Diandra. Aduh ya ampun, Cantiknya ranca. Apa tadinya Kak? Cantik. Onde-mande pokoknya. Oke, Kak Diandra boleh perkenalkan diri perkenalan siapa diri? sih? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Diandra. Aku di sini sebagai nutritionist. Iya. Nutrisionis. Ahli gizi. Nova, di sini aku sebagai apa ya? Kalau ngomongin gizi-gizian nih kayak gue kenal lagi bakalan. Itu dia. That's why gue taruh sampingnya Diandra. Kenal sama dia. Itu banget rasanya. Gue minder langsung gitu. Kenapa sih? Kok hari ini kita mau ngomongin gizi? Kok jadi deg-degan gue? Karena gini, ini keresahan gue sama kalian berdua yang Dan gelis. Ketahuan jangan liatin umur lo dong. Oh iya, maaf. Iya. Maaf, oke. Terus? Oke, jadi keresahan gue sama kalian berdua yang sudah mulai beraktivitas untuk kerja lagi, untuk kantor lagi. Dan ini informasi nih buat Kak Di, karena mereka kalau misal ngantor tuh tiap hari pasti pagi, Betul. tanpa sarapan mereka pasti ngopi. Iya betul. Hidup Terus, gua kopi. Yes. Iya, benar. Jidatnya nyala-nyala tulisan kopi. Kalau kena kopi sakit pala. Iya. Nah, itu mindsetnya ya. Kalau nggak ada kopi sakit palanya. Terus yang kedua, mereka pasti makan siang, kongko-kongko, lunch bareng. Makannya yang sabu. Apa sih sabu? Jadi makannya daging-daging, terus all you can eat kayak gitu-gitu. Benar. Terus kayaknya sore belum kenyang nih, beli cemilan nge-GoFood gitu. Gila itu kita Itu banget. tiap hari di Nen. kantor, padahal selama nggak kantor kemarin, selama WFH itu kita mulai menjaga makanan dan olahraga. Tapi setelah balik kantor lagi, makanya gue agak khawatir sama mereka nih gitu. Jadi kenapa akhirnya kita mengundang Diandra untuk mengupas tuntas tentang gizi yang mereka makan selama ini. Baik, aku siap menerimanya. Aku siap menerimanya. Happy, kenapa begitu ya? Akan aku butuh itu. Iya, jadi gimana nih dengan yang tadi udah aku jelaskan pendapatnya Diandra, harus disikat atau gimana nih? Memperkenalkan diri dalam dan habis itu menjelaskan. Iya. Di sini yang pasti kita nggak ada menyalahkan berbagai pihak ya. Tenang aja, jadi semuanya nggak bakal kena. Mungkin kita main dulu kali ya. Wah, ini dulu ya. Aku suka kalau main-main. Tapi jangan disuruh push up ya. Udah Olahraga siap, dong udah jadinya. siap. Iya, benar. Oke, kita boleh nih angkat tangannya dulu. Kita Oke. main never have I ever ya. Jadi kalau udah pernah, silakan diturunin jarinya. Oh, I see. Kalau udah Iya, pernah, iya. jarinya diturunin. Oke, iya. Kalau biasanya kayak gitu. Oke, yang pertama kebiasaan pagi-pagi bangun langsung minum kopi. Yes. Oke, silahkan turunin lagi jadinya kalau kopinya pakai susu sama gula. Nope. Oh enggak, oke. Kadang-kadang sih kalau Kadang-kadang Turunin kalau kadang-kadang. gini ya, berarti ya tangan gue. Oke. Terus nanti makan siangnya itu biasanya junk food, fast food yang cepet-cepet. Iya. Oke. Iya lagi. Yang berminyak-berminyak, yang enak-enak, yang gurih-gurih. Nasi Pasti. Padang. Pasti ya. Oh, nasi Padang itu termasuk ya. Oke. Terus turunin lagi kalau misalkan biasanya ngantor sambil nyemil makanan ringan. Wajib. Gila ini Boba. udah 3 nih turun gue deg-degan. Cemilan gue bakso lagi gimana? Cemilan ya? Cemilan, Oke, cemilan. nggak apa-apa, diturunin juga. Oke, terus nanti malamnya masih ada kongko-kongko bareng temen lagi di luar, di kafe-kafe, makan-makan. Ya minum air putih aja deh. Minum air putih aja. Iya. Oke, terus nanti malamnya ada deadline jadi begadang. Oh my god, itu gua semua kayaknya. Oke, terus abis itu jangan lupa sambil begadang enaknya sambil ngerokok. udah turun semua nih tangannya. Oke, boleh diturunin lagi. Lu 7 dong, kan rokok juga begadang. Kan kita barengan, Nen. Udah dipastikan di working woman ini yang luar biasa ini pasti jarang olahraga juga berarti ya. Aku masih sedikit olahraga. Masih sedikit olahraga. Sedikit, Oh, iya. Aku sudah tidak. Oh, sudah tidak. Oke. Olahraga. Ini udah turun ya? Kenyamanan. Anaknya cepet nyaman Jadi ya. nyaman. Itu lagi udah berapa yang turun tangan gue? 7. Gua 6. Oke, itu bisa dijadiin refleksi diri aja.
Oke. Poinnya gimana tuh kalau misalkan berarti lebih Ya kalau dari banyak 5? berarti emang gizi lo iya. nggak bagus aja kan hidupnya. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu, Tapi ada gitu. penjelasannya kan. Penjelasannya dong, pastinya. Gimana tuh gimana? Ya kayak misalkan nih kopi nih pagi-pagi. Sebenarnya kopi itu bagus loh buat kita. Kalau misalkan tidak ada masalah kesehatan lain kayak tekanan darah tinggi, masalah jantung, itu nggak masalah kita minum kopi tiap hari bahkan dan sampai 2 sampai 3 gelas kopi. Itu masih aman. Masih aman ya? Masih aman. Kopi itu 1 gelas itu paling cuma 15 kalori. Dikit banget ya. Oh iya. Dikit Kalau kalau tanpa gula dan susu. tanpa gula dan susu. Kalau dari merek-merek terkenal tuh biasanya ada gula, ada susu, tambah whipped cream. Wow, penuh tuh. Itu Itu yang enak ya. enak banget itu bisa isi energi, bangun mood booster. Iya gitu ya. Iya, jadi bahagia gitu kan. Kalau minum itu ya. Nah, itu bisa jadi 400 kalori. Oh my god. Kalau ditaruh di Jauh banget piring, ya. 400 kalori, kalori. itu masih ada tempe bisa dibacem, bisa ditumis, ada sayur. Nah, Jadi oke, tuh satu bayangin. kopi susu with whipped cream itu sama dengan nasi, tempe, sama sayurnya. Satu piring makan lo kak. Wow. Ternyata. Tempenya digoreng juga nggak apa-apa, masih cukup itu 400 kalori. Kenyang. Iya, Betul, kenyang kan? iya, Kalau minum- minum kopi kenyang nggak kira-kira? Enggak. Enggak. Cuma bahagia aja, itu bahagia. Kita butuh kebahagiaan. Tapi bener emang makanan manis-manis, minuman manis-manis kayak boba itu juga bisa sampai 400 kalorian ya. Itu emang membuat otak kita tuh bahagia. Pas kita minum tuh kayak, aduh bahagia. bahagia, gitu langsung. Iya benar-benar. Ketahuan kata. Tolong lah kak, umur jangan dilihat-lihatin Oke. banget. Itu lagunya tahun 90-an, bukan 80-an. Iya, oke. Belum masuk ke. Oh, belum. Itu Bol. Mohon maaf di sini oke. dari muda dari gua. Oke, Kak Di. Aku sedikit kebingungan. Tapi mau tanya juga nih makanya dari yang tadi udah disebutin nih, itu kan semua apa yang terjadi sama kita sehari-hari kan, dari ngopi, Iya, makan fast food, boba dan lain-lain, itu semua apa yang terjadi sama hidup kita Iya. sehari-hari. Nah itu aku mau tahu detail kalori serta penjelasan gizi itu ya sebenarnya ya baik apa enggak gitu. Oke, tadi yang kopi udah kali ya kita bahas tadi kalori sama gizinya bagus, tapi harus lihat isi bener-benernya dari gulanya, dari susunya, kita harus pilih-pilih ya tentunya. Nah yang kedua mungkin sekarang kita ke fast food kali ya, fast food, junk food, kesukaan kita semua. Nah mungkin perlu dibedain dulu, fast food sama junk food itu 2 hal yang berbeda. Oke. Oke. Fast food itu makanan yang disiapin dengan secara cepat. Jadi apapun yang secara cepat, burger, iya itu fast food karena gampang kan, tinggal set gitu. Iya, ya. benar. Terus potongan buah itu juga fast food karena tinggal potong. Oh iya benar juga ya. Jadi gitu kan Oke. ya. Nah kalau junk food itu makanan-makanan yang tinggi kalori, tapi gizinya itu minimal. Nah, gizinya itu oke. minimal. Kayak misalkan tadi kita udah ngebahas kopi, gula, whipped cream. Nah, itu banyakan gulanya daripada gizi yang Gizinya, lainnya. Mungkin gulanya lebih tinggi. mungkin semua di sini pasti udah tahu kita harus makan zat gizi yang penting banget di kita itu ada namanya makronutrien, karbohidrat, protein, lemak. Oke, karbohidrat, Protein dan lemak. Oke. Mereka itu bukan musuh, apalagi lemak. Lemak itu bukan musuh, kita juga butuh. Cuman emang porsinya harus kita kontrol, gitu. Dan kita juga perlu, itu kan tadi kita ngomongnya itu namanya makronutrien. Kita perlu mikronya nih, si kecil-kecilnya. Oke, makro dan mikro ya. Ya, vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini kita dapetin dari yang biasa, buah-buahan, gitu, sayur. Itu juga perlu kita lengkapin. Jadi kalau misalkan kita udah kenyang sama yang manis-manis, sama makanan ringan yang asin-asin dengan berapa ratus kalori yang isinya ternyata pas kita makan cuma misalkan karbo sama garam. Nah, biasanya junk food tuh kayak gitu tuh. Iya, hanya Kayak karbo sama restoran-restoran garam ya. terkenal ya. Bener, Natriumnya itu bener, bisa bener. sampai ribuan. Nah, itu sayang dong, kita harusnya makan bisa ngelengkapin serat, vitamin dan mineral, malah cuma ngelengkapin karbo, lemak sama garam. Kayak gitu. Tapi kita sebenarnya butuh kan kayak gitu. Tetap butuh. Nah, Tapi untuk apa namanya porsinya kali ya. porsinya. Oke. Nah, porsinya. Kita butuh kontrol porsinya. Jadi kayak misalkan sebenarnya untuk setiap orang ini
Mbak Nova dan semuanya itu setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Oh, setiap tubuh berarti mempunyai kebutuhan yang beda-beda Benar ya. banget. Oke, berarti Bukan kalori tergantung ya? berat badan kayak gitu-gitu Tergantung berat badan, tergantung tujuan. Apakah tujuannya ada mau menaikkan berat badan atau mungkin menurunkan berat badan atau mungkin ada penyakit tertentu. Iya. Nah, itu pastinya semuanya jadinya berbeda. Cuman untuk orang sehat, pemerintah itu punya kok namanya isi piringku. Mungkin pernah lihat ya, isi piringku itu jadi dalam satu piring itu ada proporsi berapa bahan makanan yang harusnya kita konsumsi. Udah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya? Udah bukan, 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak digunakan. Sudah tidak ada ya guys. 4 sehat 4 saat Jadi lagu 4 sehat 5 sempurna tuh udah gak berlaku. Iya, harus Udah bikin nggak lagi berlaku. lagunya isi piringku. Bener. isi piring. Wow, tapi kan tadi udah dibahas kan ya makanan apa aja gizi-gizi di dalamnya, apa yang kita butuhin di dalam tubuh kita. Nah, balik lagi boleh dong kalau aku mau mundur sedikit. Tadi kalau misalnya nih, ini kan udah terlanjur ya si lifestyle kita nih ya. Terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Terjadi nih, kita tiap hari ngopi, kadang pakai gula, pakai whipped cream, segala macem lah ya, fast food, junk food, apapun kita masuk nih. Kira-kira dampaknya apa sih? Kak? Dampak ke depannya kita harus ngomongin tuh berarti rada jauh kali ya. Dampaknya itu mungkin sekarang kita nggak ngerasain karena sekarang ngerasainnya seneng aja. Tuh, nggak ada apa-apa. Gue sehat kok, gitu ya. Iya, benar. Tapi mungkin di sini pasti udah pada tahu penyakit-penyakit kita bilangnya penyakit degeneratif kayak misalkan diabetes mellitus tipe 2 apa mungkin kalau orang-orang taunya kencing manis. Nah, abis itu bisa juga tekanan darah tinggi, hipertensi kayak gitu-gitu, penyakit jantung. Nah, itu tuh sumbernya adalah lifestyle kita yang tidak sehat tadi. Jadi kalau udah sadar, daripada didiemin, mendingan kita berubah sekarang juga. Karena hal itu bisa di-cancel. Kalau kita udah kena, itu adalah penyakit seumur hidup. Bener-bener nggak bisa diobatin, kita cuma bisa menjaga. Oke gitu. Nah, Sadar. sadar. Kalau kita ngomongin lifestyle itu kan dari tadi kita ngebahas tentang si makanannya ya. Berarti harus sesuai dengan si kalori yang kita tubuh gitu ya. Nah, sehari itu sebenarnya tubuh kita tuh butuh berapa kalori sih untuk mencukupi gizi kita? Untuk biar kita beraktivitas Iya, enak gitu biar ya. karena kan si yang tadi aja minuman whipped cream, manis segala macam itu udah 400 kalori padahal itu yang membuat mood booster kita kan Jadi gitu loh. bahagia. Jadi bahagia kayak gitu. Terus itu berapa yang dibutuhkan tubuh untuk mencukupi kalori di dalam? Oke, semua orang berbeda tadi balik lagi. Cuman untuk standarnya di Indonesia kita biasanya pakai 2100 kalori. 2100 kalori. Itu tuh cukup banget buat orang-orang untuk makan 3 kali sehari dengan nasi, dengan lauk nabati, hewani, sayur, buah itu udah dicukupin 3 kali. Nasinya bisa 1 sampai 2 centong, masih aman. Masih aman loh. Masih aman ya? Masih 2-3 cantong tuh masih aman ya? 1 sampai 2. Lebih-lebihin ya. 2-3 centong gue, Kak. Gue. Karena mindset gue 2-3 centong sama banget. Akhir-akhir ini lagi makan 2-3 centong. Parah. Gue gak rela sama 2 centong. Lo udah happy kan ngomong 2-3 centong masih aman Masih nih. aman. Terus Happy kan lo. 1-2 centong. Oke, tadi 1-2 centong nasinya, terus jangan lupa ini yang paling penting, batasin gula sama garamnya. Batasi gula sama garam. Sama minyak, sorry. Sama minyak. Gula, garam, Gula, minyak. garam, minyak, Jadi- hambar nggak tuh makanan? Tenang dulu. Ada batasannya loh. Dan batasannya itu banyak. Batasannya itu banyak banget sebenarnya. Untuk gula sendiri itu 4 sendok makan sehari. Tapi disclaimer untuk boba dan kopi-kopi hits, Iya. itu bisa 2 sampai 3 sendok makan pakainya. Jadi Satu bayangin. cup. Panik gak lo? Panik Panik. Masa enggak? Oh my god, Teo. Itu untuk baru gula ya. Kalau minyak kita maksimalnya itu 5 sendok makan. Oke. Kalau minyak mungkin nggak terlalu kerasa kali ya. Iya, Karena iya, iya. dimasakan Karena udah dimasakan udah jadi. kayak gitu. Iya. Sama garam itu maksimal 1 sendok teh. 1 sendok teh itu banyak kok, tenang Banyak aja. kok. Karena kita
Karena sekarang kan cuma secukup cuma gitu. sep gitu kan. Nah, kalau fast food junk food itu rata-rata bisa satu porsi itu 1000 miligram natrium ya. Kalau 1 sendok teh natrium itu 2400-an. Nah, jadi udah kepake setengah tuh kalau udah kita makan junk food. Wow. Jadi kalau kita makan junk food nggak apa-apa, cuman abis itu jangan makan lagi karena semuanya sudah di situ ya kan. Bukan jangan makan lagi, kita lengkapin yang belum ada. Biasanya junk food itu nggak ada sayur sama buah. Nah, kita lengkapin kalorinya dari sayur sama buah. Betul. Makan sayur, Kak. Kak Debbie tuh nggak suka sayur. Nggak suka sayur. Nggak suka sayur. Padahal sayur tuh oke banget loh. Iya Buat sih. kulit juga biar makin glowing. Iya ya. Iya benar. Makanya kulit saya nggak glowing. Dia merendah untuk ngeroket apa gimana sih maksudnya? Hahaha. Iya saya nggak suka Bye-bye, sayur. Kak. Tapi pengganti sayur ada nggak? Nggak ada ya? Buah. Pengganti sayur buah suka nggak? Buah suka. Buah suka, oke, boleh diganti. Tapi emang yang ada di sayur itu belum tentu ada di buah. Aduh. Karena emang sifatnya tuh semua itu melengkapi. Melengkapi ya. Hidup itu harus melengkapi ya. Mungkin bisa dicari sayur yang nggak kelihatan kayak sayur. Contohnya? Contoh? Contohnya apa ya? Sawi. Iya, ya. Terong. Kalau terong ada buah Oh gitu. iya. Kalau terong lo masih suka kan? Masih Suka. di balado. Iya. Iya, boleh di diboleh. jus gitu. Jus terong Belanda beda dong. Terus jus buah sama sayur dicampur. Iya, Jeruk sama wortel itu enak. Udah pernah nyoba belum? Belum. Udah pernah Belum. Ya, tapi itu Enak ya? Enak. Nah, itu Enak ya? Pakai susu tapi. Seledri aja sekarang di jus loh. Oh iya, bener-bener pernah nyoba. Rasanya kayak rumput. Ya, Pernah nyoba, tapi bener rasanya kayak rumput gitu. Pas gue minum, kok Don't like kayak lah. bau rumput ya gitu. Oke, tapi kalau tadi kita ngomongin makanannya, olahraga perlu nggak? Tentunya olahraga itu perlu. Manusia itu diciptakan bukan untuk rebahan doang. Neng, Lihat ke gua. Manusia diciptakan tidak hanya untuk rebahan. Tuh, Kita aktivitas. bener. tapi kita tim rebahan. Oke, mungkin di sini suka pada nonton drakor. Wah, Suka Sambil mungkin- rebahan. sambil rebahan. Kalau kita Sambil ada nyemil. waktu untuk nonton, berarti kita punya waktu untuk olahraga. Jedang. Dalam ya ngomongnya. Tapi itu Kalau cita-cita kalian gue. punya waktu untuk nonton drakor, sebenarnya kalian punya waktu untuk olahraga. Nggak, tapi itu cita-cita gue, Kak. Gue punya cita-cita Setinggi langit. setinggi langit ya kan. Gue pengen bisa olahraga sambil nonton drakor. Bisa. Bisa. Lo di tempat gymnya itu nanti pasang TV lo sambil nonton drakor udah. Iya. Tapi ngomongin olahraga, si perempuan, kan aku perempuan ya. Sebenarnya oh iya kita ya. Ini masuk sih. Cewek di luar sana, olahraga yang dibutuhkan itu berapa menit dalam sehari atau dalam Kalau seminggu? anjurannya itu sebenarnya kalau bisa setiap hari minimal 30 menit. Kalau nggak bisa, mungkin bisa 3 kali sampai 5 kali seminggu dengan durasi 30 sampai 60 menit. Dengan catatan olahraganya harus ada keringetnya ya. Jangan cuma olahraga goyang-goyang dikit. TikTokan gitu. Tapi TikTok kan capek. Boleh, Jadi nggak apa-apa. solusi gue tuh kalau lagi malas olahraga, gue TikTokan. Boleh. Ngulang lagi sampai dapat koreografer yang Sampai dapat keringet ya. keringet yang Kan keluar. sebenarnya juga kita nyuci kan kalau perempuan pasti kan nyuci piring, nyuci baju pasti ada lah Iya. kayak gitu. Pokoknya yang penting keringetan ya. Berarti 30 Iya. menit per hari. Kalau misalkan emang nggak punya waktu nih, workingnya terlalu banyak, deadline terlalu banyak. Iya. Sekarang udah ada yang namanya HIIT. Bisa Apa tuh dicek di HIIT? YouTube. Uh-huh. HIIT itu betul banget high intensive training. Jadi paling kita cuma butuh 7 menit, tapi itu kalori yang dikeluarin udah banyak. Oh, I see. Itu bisa banget. 7 menit loh, bisa banget diselipin di waktu sibuk-sibuknya kalian gitu. Nah, berarti aktivitas atau olahraga yang dilakukan dengan waktu terbatas seperti kita nih gitu yang apa sih ininya tinggi lah aktivitasnya, kesibukannya tinggi, itu olahraga tipsnya apa tuh? Maksudnya gerakan yang bisa dilakukan? Kalau gerakannya itu pertama itu nyesuaiin. Kita harus nyaman dulu dong sama olahraganya ya. Abis itu kalau misalkan emang sukanya dengan nonton, sukanya sambil ngerjain kerjaan rumah, TikTokan, bikin konten, itu nggak apa-apa, dilakuin aja. Tapi kalau untuk gerakannya sendiri gimananya gitu, itu hampir semua sama kok. Sama ya? Hampir semua sama. Termasuk HIIT itu mungkin bisa ya, karena HIIT waktu itu cuma bisa. 7 menit, tapi ya. dia Keluar. mengeluarkan kalorinya luar biasa. Tapi yang penting adalah
ini frekuensi olahraganya. Sebenarnya itu yang lebih kepenting. Kalau gerakan gimana itu semua hampir sama untuk keluarannya, tergantung badan kita juga dan gimana kita ngelakuinnya. Tapi yang penting adalah ya itu tadi frekuensi. Kalau kita ngelakuinnya berturut-turut kayak gitu, sesuai jadwal, kita udah ngejadwalin. Iya, benar. Setuju. Menarik banget ya. Dan mungkin tambahan fun fact ya, untuk biasanya cewek-cewek nih kalau apalagi yang belum menikah, itu biasanya kalau kita lagi menstruasi itu sakit banget. Ada aku lihat Nova tuh bener-bener yang sampai mau pingsan, sampai mual-mual kayak gitu ya Mbak ya. Nah itu ternyata banyak penelitian yang ngasih tahu kalau olahraga itu bisa ngurangin nyeri pada menstruasi. Betul banget. Dulu aku kayak gitu, setelah ikut olahraga ternyata berkurang. Berkurang ya? Oke, dan itu ya benar fun fact ya. Boleh dicoba ya buat Dicoba buat Boleh dicoba ya Kak? boleh dicoba Boleh ya. dicoba ya semuanya. kali ini tuh obrolannya tuh seru banget Ih, sih. menarik banget. Jadi udah dari tadi diinformasikan tentang kalori, gizi, olahraga. Nah sekarang aku mau tanya nih, ini rasa penasaranku sih sebenarnya. Anjuran untuk gaya hidup wanita, ini kan kita udah terlanjur ya kayak tadi Kak Ici bilang. Anjuran untuk gaya hidup wanita yang udah dijelaskan sama Mbak Di tadi, tips gizi seimbang ya untuk wanita pekerja seperti kita tuh apa sih? Kan kalau nggak salah, aku pernah lihat ada yang namanya tumpeng gizi atau apa gitu ya. Bener-bener Nah, banget. itu tuh penjelasan lebih detailnya gimana sih Mbak Di? Tumpeng gizi menarik juga ya. Iya, iya. Kayak gue pernah baca. Nah, itu kayak tips gizi seimbang ya. Bener banget, itu sebenarnya keluaran pemerintah buat kita tuh biar tahu sebenarnya kita harus berapa sih makannya kayak gitu ya. Nah untuk tumpeng gizi seimbangnya sendiri itu bisa kita lengkapin kalau untuk penjelasannya yang tadi maksimal gula, garam sama minyaknya udah tahu ya. Tadi gula berapa? 4 sendok makan. 5 sendok makan sama garam 1 sendok makan. Itu Satu sendok maksimal. Itu di ujung banget tumpengnya. Terus ke bawah lagi kita harus ngelengkapin tadi sayur sama buah. Itu 2 sampai 3 porsi kita bilangnya. 3 porsi. Ke bawahnya lagi kita harus ngelengkapin lauk. Lauknya itu berupa nabati sama hewani. Nah, nabati sama hewani, nabati kayak tempe, tahu, kacang-kacangan, hewani kayak ayam, ikan dan sebagainya itu 3 sampai 4 porsi. Ke bawahnya lagi itu karbohidrat, makanan pokok kayak tadi kentang, nasi dan segala macam. Nah, kalau tipsnya untuk teman-teman working woman yang mungkin punya waktu sedikit banget untuk nyiapin makanan, itu bisa banget dengan menyiapkan sebelumnya. Jadi bisa misalkan ayam nih udah kita marinasi, udah kita kasih bumbu, kita taruh kulkas. Jadi paling enggak nanti sarapan kita ada makan dulu, baru kita ngopi. Oh gitu. Berarti harus dimulai dengan sarapan dulu ya? Iya, betul. Kalau nasi uduk nggak boleh? Nasi uduk boleh dong, Boleh nggak apa-apa. Tapi ya? harus tahu nasi uduk karena kalorinya sekitar 500 sampai 600 dan itu Udah pasti tinggi minyak. ngabisin, Nggak iya, apa-apa. nggak apa-apa. Nanti makan siangnya berarti sayur. Gitu dong. Ngomongin makanan ya, otak gua bertentangan sama bau masakan di sini. Asli gue Dari tadi gua ngomongin, ini kalau klik on deket perut dia pasti Iya, kerucuk. Dari tadi enak banget nih wangi-wangi masakan nih. Iya, masakannya sampai ke atas tapi bertentangan sama otak gua gitu kan, ngomongin kalori, ngomongin gizi. Nggak apa-apa, ini perasaan natural lah. Iya, benar-benar. Oke teman-teman, kita kan udah langsung denger nih dari ahlinya bahwa gizi atau gaya hidup tuh ada anjurannya. Jadi jangan lupa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Dari tadi Diandra udah kasih tipsnya dari A sampai Z, berapa kalori yang harus kita makan per hari, nggak hanya cuma makanannya aja tapi olahraga atau aktivitas yang harus kita lakuin gitu. Jadi hari ini tuh luar biasa. Semoga setelah ini teman-teman di rumah bisa mengaplikasikan tips dari Diandra. Betul. Anyway, thank you so much. Thank you, Mega. Untuk ngobrol-ngobrol serunya. Hari ini berasa loh berilmu banget. Bener banget. Buat inspirasinya. Kita taruhan yuk. Apa? Abis ketemu Diandra ya, seminggu turun berapa kilo? Wow. Kalau gue sih udah pasti mau langsung makan. Wanginya udah enak banget. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, Gue udah lapar soalnya. subscribe. Subscribe.